itu? Perlu tahu, kami sudah lama mengkelabui, menipu daya manusia. Kami masuk ke patung-patung dewa, masuk ke sembah-sembahan manusia, bebatuan, apapun yang manusia yakini. Jangan-jangan kamu juga mengaku sebagai Dewa Krishna? Ya, Dewa? kami masuk ke dalam batu yang manusia sembah saat itu dijaga. Penyakit-penyakitnya Allah. Terus dorong terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, keluar, dorong semua cair, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Keilmuan 20 keilmuan itu bekas-bekasnya, bekas 20 keilmuan yang tidak bersanad, keilmuan tidak bersanad, mencair semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lagi, dorong lagi, muntah lagi, dorong lagi. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Nah, mengaku bahwasanya aku Rasulullah di dalam mimpi ya. Aku Rasulullah. Itu kan mengaku kan? Mengaku bahwasanya aku Rasulullah. Kalau hanya untuk mengaku bangsa jin bisa saking gampangnya. Iya. Kalau hanya mengaku. Contoh kayak saya berdiri di depan cermin. Saya mengaku Presiden Jokowi. Bisa kan? Iya, bisa gitu. Jadi seperti itu gitu. Banyak yang mengalami hal seperti itu. Cuma jin kan 1000 cara bisa dia. Iya, untuk istilahnya bagaimana anak cucu Adam ini terjerat dalam ikatan saya. Gitu. Ya Pak, itulah yang penting istilahnya kita ya gimana caranya kita memperbaiki ibadah kita secara lahir dan batin agar Allah itu memberikan petunjuk harus bagaimana gitu. Kadang tentang yang di sini yang dijalankan, yang diajarkan, yang diberikan kepada yang lain itu tentang sholat syariat hakikat itu di luar sana kan belum ada yang menjelaskan itu. Di pengajian umum kan jarang, bahkan iya hanya tentang ini tentang ya bukannya salah, syariat ya memang harus penting ya, wajib syariat, cuman pembahasan tentang hakikat sholat yang lahir batin itu yang bagaimana itu jarang di kajian umum, itu jarang. Hati bagaimana, pikiran bagaimana di saat sholat itu. Kadang banyak orang sholat korup gitu ya. Sholat jalan, korup jalan gitu ya. Kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya orang yang sudah sholat itu kan sudah tidak melakukan hal yang keji dan mungkar. Tapi orang sholat sudah 5 waktu tapi kok masih korup, masih ini, masih kesana kemari. Nah, itu kan sholatnya dipertanyakan. Saya pernah ke Cirebon juga tuh, Bos. Ke Cirebon? Iya, ini nyari kayak gitulah. Nyari? Buat itu, Pak. Ada ya punya pegangan nanti buat nanti suatu saat itu kan.
Di Cirebon juga. Cirebon ini kalau Cirebon ini agak kurang serp juga gitu kok. Gini ya, kok ada apa foto Pantai Selatan itu kan. Foto Ratu Pantai Selatan. Tapi saya setiap mau ke tempat tertentu itu saya ini diniatnya gini ya, kalau emang ini benar atau baik buat aku, di kemudian kalau kan butuh, aku selalu butuh Gus. Kemarin juga yang nyasar ke itu yang ngaku apa Dewa Kristen, aku juga gitu sebelum berangkat itu ini dulu niatin ya kalau emang meninggal baik, kalau cegah aku gitu kan, jangan sampai aku bawa terlalu jauh gitu kan. Tapi Di mana Dewa Krishna? dia tuh ngaku Dewa Krishna, perempuan itu namanya siapa ya aku lupa tuh. Dia ngakunya Dewa Krishna. Oh. Perempuan gitu. Aku pelajari, tapi aku masih waktu dekat tadi masih sadar juga sambil mempelajari maksudnya nggak terbawa benar. Iya benar. Harus kita harus punya filter ya gitu. Yang aku perhatiin, tapi kok ini sering bohong, waduh, sampai beres mana gitu kan. Berapa hari baru aku langsung cabut pergi gitu kan. Aku blokir nomor dia kan, blokir udah dari situ putus itu. Yang lain-lain juga sebelum itu gitu juga sama, aku berguru gitu kan. Cuma itu tadi gitu, ada hal yang nggak janggal, nggak bisa terima itu kan. Akhirnya aku pas ke Banten juga itu sebelum guru yang ini aku ada juga apa banyak gurunya berarti. Woi, ini juga rumahnya wah itu ya. yang ini sih 3 sih ya, Cirebon, terus di Banten ada 2, yang terakhir yang ini yang banyak ilmunya di Ada. aku juga tuh sempat takut juga tuh sempat mau baru mau itu ya Iya. Bu, oke, ini ilmu ini nanti masuk dalam tubuh nggak bahaya di saat mati. Aku sempat tanya gitu juga gitu. Nggak berisiko karena aku tahu kan kodam itu kan bahaya gitu. Nggak, ini kan kodam leluhur yang leluhur yang keturunan ini kalau juga gitu. Oh iya. Juga itu takut juga sama kita gitu. Aku takut ini benar nggak gitu. Gitu. Oh sempat nanya ke ininya. Sempat tanya. Nggak bahaya apa enggak gitu ya? Kalau itu saat mati kita gimana? Saat meninggal, kalau banyak ini. Itu sebelum ditambah lagi tuh, saya mau tambah. Mau ditambah ilmu lagi? Mau ambil yang ini enggak? Ini enggak. Aduh, saya enggak deh gitu. Yang ngaji belum kelihatan bilang gitu. Kelihatan dapat hartanya ini. Merasakan sih ada gitu. Tapi kalau ini mengamalkan ilmu itu terus jadi kaya, wow, nggak bakal nemu tentang ini. sempat ada efeknya kan? Ada. Jadi kalau ini Nah, kalau yang sering aku jalan nih, orang itu aku pernah di pepet mobil kan, pepet gitu kan. Dia marah-marah, saya liatin aja gini, masuk kabur dia. Masuk kabur. Emang aku kasih guru, kalau ada yang berani natap kamu jangan kamu natapnya dia kabur gitu. Kayak gitu. Tapi yang benar aku nggak sadar gitu, kabur dia gitu. Itu orang gerombolan itu gede-gede itu Udah kabur gitu. Udah mepet padahal ya. Iya, udah mepet kayak gitu. Beberapa kejadian gitu. Terus aku juga ini pernah kejadian juga tahu ngantri gitu kan. Ngantri kan aku terakhir nomornya ini. Nah, terus aku panggil dulu. Benar dipanggil dulu kan gitu. Dan segitu orang ambil pajak, tiba-tiba itu bukan itu dibalik berdiri. Aku dipanggil dulu gitu. Tadi dibalik berdiri. Dipanggil. Jadi feeling udah ada gitu loh. Nggak ada firasat nggak ada gitu. yang benar gitu ya. Terus anak saya Udah disengaja dibalik. anak saya tisu masuk ke hidung gitu. Istri saya nangis kan dulu. Gimana tisu bisa masuk ya? Satu ambil diam. Ambil saya di sini. Gambar sebentar lagi keluar gitu. Sebentar lagi keluar seret kayak gitu. Iya gitu. Itu pernah ngalamin kayak gitu waktu saya lagi intens bisa ngamalin kan. Ngamalin dari sana. Tapi lama-lama aku mikir gini, kok kehidupan ekonomi aku gini ya. Habis-habisan gitu. Dari situ aku istri juga bilang, tolong deh coba di ini deh, kalau bisa nggak usah diterusin gitu kan. Istri juga bilang kayak gitu kan. Oh, istri mengetahui tentang hal ini. Ya, tahu dari perekonomian aku aja keluarga jadi nggak bagus gitu kan. Efeknya. Efeknya, jadi coba deh itu tinggalin dulu gitu, aku karena faktor itu gitu kan. Jadi ninggalin belum lama, baru 2 bulanan ini aku tinggalin. Gitu. Padahal amal ya yang dulu dikasih, dulu waktu kesini kan udah dikasih, waktu kesini itu nggak boleh dicampur sama amal yang lain. Oh gitu. Itu benar-benar tidak boleh. Nah biar tidak terkontaminasi. Itu kayak aku belum tahu tuh baru gaya yang itu kan belum tahu. Sampai aku juga itu alhamdulillah apa ibaratnya tubuh ini
kalau kebal sih alhamdulillah kebal diajarin itu kekebalan itu dari ilmu ada itu. Oh, ada kebal juga. Tapi kalau aku tidur gitu apa ya nggak kerasa, nggak bisa bikin nyamuk gitu. Oh, nyamuk. Itu kerasa khasiat itu, salah satu juga kerasa tidur di tempat tuh nggak kerasa digigit itu, jadi nggak bisa gitu. Aku pernah juga mendaki ke gunung tuh ya, yang lain pada kena duri apa itu biasa Nah, aja. Itu gitu. salah satu khasiatnya itu. Banyak khasiatnya. Terus setelah aku tinggalin dikit-dikit udah hilang tuh kalau tidak khasiatnya. Masih ada rasa. Enggak, khasiatnya dikit pada hilang gitu. Kayak aku dikit nyamuk udah normal gitu. Udah mulai. Tadinya mau coba dites cubit sedikit pakai pisau ini. Saya suruh Jarum. terus latihan itu tuh kekebalan untuk meyakinkan dia. Aku juga lama nggak mau juga tuh ya udah. Kan niat aku emang di awal bukan untuk ria ke situ sih sebenarnya gitu kan. Iya. Bukan untuk pamer lah. Banyak. Jaga diri. Terus ada ikut silat-silat yang terkenal tuh yang dari Bandung yang buat di mental itu kan. Ya imbang. Heeh. Di tenaga dalam. Ini aku ikut cuma lama juga nggak tertarik kan. Itu juga ada itu di Bandung tuh sampai mungkin beda ratusan juta dapatnya Itu di Bandung. biayanya. Aku Maya ini sih gratis sama guru aku. Oh. Tapi guru aku tuh cerita dia waktu gabung dengan itu muridnya itu di Bandung itu kalau dimintain ratusan juta untuk dapat ilmu itu. Nah, berapa Ratusan juta Dimintain gitu untuk mengambil jurus itu? dapat ilmu itu. dapat ilmu. Karena ada tingkat-tingkatan itu makin tinggi makin mahal. Makin mahal. Oh, jualan ilmu. Karena dia sejarahnya dulu pengorbanan dia itu 2 tahun, dia tuh hampir ikhtiar itu nggak makan nggak tidur untuk dapat ilmu itu. Istilahnya Gitu. ya cerita Upayanya mau dibahas itu. Upaya dihargai. Makanya yang itu tuh yang sulap merah itu apa namanya? Sulap merah itu yang Pesulap merah. Oh nantang iya. itu kan. Itu Pesulap- di videoin kan. Pesulap merah itu yang aduh namanya siapa pesulap merah itu? Oh, terus akhirnya gimana? Nantangin guru itu kan yang dari Bandung itu kan Ah, ah. guru yang tantang guru langsung. Guru itu bilang nih, kamu kalau diginiin mas saya, kamu tak mental kan? Ya coba gitu. Pesulap merah gitu, pesulap Iya. merah gitu, coba Iya. saya gini. Yuk, nggak mentang-mentang. Coba bentar kan? Udah mentang-mentang. Digituin. Sampai guru itu malu sendiri. Enggak, aslinya ini mental. Bapak harus yakin gitu, coba konsentrasi. Oh gitu itu orang yang mentang-mentang. Terus nggak mental, ditantang gitu dia kan. Akhirnya malu sendiri gitu, ilmu nggak ada yang bisa kepakai. Belum yang nggak bisa. Tapi sama anak buah saya bisa kok itu sama lagi. Ya iya, anak buah kamu kan itu karena udah di apa? Sugesti sama bapak. Ya, ya. Kalau saya kan nggak bisa dibilang gitu kan. Terus dia pasti kayak gitu. Dibilang suka aku ya kaku. Saya juga bisa kayak gitu sama orang saya bisa dia gitu. Gitu. Itu guru itu yang jual mahal tuh ilmunya. Gitu. Iya. Jadi dapat uang ya. Iya. Sampai ratusan juta. Ratusan juta. Tambah ini ya sekarang kayak gitu Ya, ya. untuk tenaga dalam. Di dalam itu. Sampai di Banten aku ikut itu tuh berduaan ya kan. Cuman tapi sekali 2 kali doang datang, terus saya nggak pernah datang lagi kan. Itu kan termasuk dari pengolah pernapasan juga, dari istilahnya ya pengolahan pernapasan. Tapi kalau dia tuh nggak pakai Energi, pernapasan. enggak. Dia cuma dapat dikasih ini ilmu gitu di dada dimasukin sini. Oh, Set. isian gitu ya. Karena dia mode pernapasan kan. Kalau dia enggak isian. Pengisian. Makanya saat kita datang hari itu datang dia langsung bisa gitu. Jadi Jadi mau harus tendang. bayar. Dibayar. Kalau mau tendang dibilang dus kayak gitu. Terus mau nyuri motor gitu kan. Dari jauh dibuang. Kaku dia nggak bisa ngusir. Nggak bisa itu bawa motornya gitu. Oh yang Itu bisa. Oh ya itu apa yang kalau lu pernah yang meladuni itu ya. Meladuni bilang. Oh, Ya, iya. yang mulai dulu bilangnya. Yang itu Ya. jadi. Di waktu itu kan ada di di daerah Banjar ada perguruan ilmu laduni. Hmm. Ketemu saya waktu itu dan dijamu alhamdulillah ada singgah di sana. Iya kalau diperhatiin dari perguruan itu banyak yang ini yang menyimpang kalau diperhatiin. Aku dengar ini itu kan. Ya, Tapi banyak. enggak, sebenarnya kita sih enggak memvonis mereka salah atau menyimpang itu sebenarnya sih kami enggak memvonis ke situ, mungkin saja pemahaman mereka baru sebatas itu terkait ilmu harus digunakan untuk apa, ilmu itu yang sebenarnya gitu. Ilmu itu kan
Allah yang memberikan, menitipkan, ya kita akan kembalikan kepada Allah dengan cara bagaimana, apa membantu orang, menolong orang, mengobati orang, atau bagaimana gitu. Intinya sih seperti itu. Kalau seumpama ilmu itu bermanfaat untuk orang banyak, tapi dengan ilmu yang istilahnya mendapat ridho Allah, ya bukan ilmu mendapat ridho iblis. Kalau ilmu bermanfaat banyak orang tapi ambilnya dari jalur iblis, beda lagi itu dia. Walinya bukan wali Allah. Dan aku perhatiin dengan orang yang punya itu kan beda Pak. Jadi tadi nggak mungkin dia punya ilmu itu nggak arogan, dan pasti kan ada ini kan. Ya. Dua itu kan. Ya. Ada istilahnya. Nah, kita kalau mengkaji lebih jauh, apalagi itu dengan dengar yang ceramah apa orang kaki itu kan, wah ini, nah ilmu buat apa kalau kita jadikan diri kita jadi ria kan, nggak ada gunanya. Kadang kalau sudah biasanya efeknya orang yang memiliki keilmuan kebal segala macam itu gampang emosional. Betul. Gampang ya, emosional itu. Ya. Pas di jalan. Dan rasa itu ada. Pancing itu. Pengennya Rasanya. berantem aja. Iya. Nah itu yang istilahnya kita dipermainkan sama bisikan itu, bisikan iblis itu. Oh yuk kamu punya kebal itu berani berantem aja, padahal masalah di jalan salib-saliban gitu. Itu ya intinya kita harus bisa memahami, wah ini kok saya memiliki seperti ini kok jadi emosi nggak kekontrol gitu. Pernah lucu Ki Gus, saya tangkap polisi kan di jalan kan, stop gitu, saya gitu, marah-marah polisi, minggir, pas kaca saya buka, dia kan buka saya gitu, oh mana saya anter ya, saya mau baca Jatinegara, aku bilang gitu, pokoknya saya anter ya, dia anter dulu sama tempat, jadi mau dari tempat, nggak usah bercanda Pak, dia anter sama tempat itu salah satu itu ya saya mengalami kayak gitu. Pernah juga saya ngelewatin tol itu Jagorawi itu tol ke Cikampek. Waktu pulang kan polisi aku banyak. Terus aku niatin nih, ya Allah mudah nggak kena ya, so aman nggak kena. Saya doang nggak kena tuh lewat set gitu. Gitu. Yang Itu salah satunya itu juga. Gitu. Kayak Pak dosen, emang jangan digerak, nanti ngeditnya aku biar gampang. Nanti kan di blur wajahnya. Enggak, nanti takutnya istilahnya kan banyak nih yang beliau jalankan. Ini menyangkut perguruan yang lain kan, bukan kami menyalahkan atau apa, nanti istilahnya kan ini menjadi sudutan yang baik terkait apa yang beliau, karena beliau perjalanan spiritualnya banyak. Nah, kayak kemarin kasusnya Rajah yang itu kan kasusnya seperti ini juga. Yang akhirnya pondok pesantren itu nggak terima, dipanggil ke polisi. Jadi ya ini bukan sebagai, nanti istilahnya hasil dari medium ini bukan patokan kebenaran, cuman menjadi ibrah dan gambaran kita saja. Ilmu-ilmu yang istilahnya ada hubungannya sama khodam atau khodam jin, itu istilahnya itu efeknya bagaimana. Ilmu yang dialami kan banyak, asma khidir, asma sukma alam, asma samudra inti jagat, bledek megalamat, sampai 20 ilmu, ada lembu sekilan, sunan kalijaga nih. Itu banyak lagi tuh, belum saya ikut semua. Oh, masih banyak lagi? Iya. Proses ini masih banyak lagi. Mantap itu, jadi sakti mandaguna. Satu ilmu itu di satu modul itu khasiatnya banyak. Bisa itu. Gimana orang nggak tertarik tuh kan ya? Ada khusus bukunya ya. Ada panduan aja lengkap juga. Ada Ada ini juga apa? Kirim pamflet aja sebelum ini kan. Banyak kirim pamflet ini. Jadi pamflet juga. Tapi nggak terlalu ini. Tapi ya intinya bagaimanapun ya kita harus tidak ada hubungannya dengan masa gaib lah. Mau kodam jin muslim, jin apa itu sama aja ya. Sama. Kamu tak pamrih itu ya. Iya, gitu. Intinya kita ya kalau bisa ya tetap berserah diri kepada Allah. Ada yang dikhususkan makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia, itu ada. Contohnya apa? Malaikat. Iya. Kita nggak perlu mencatat, repot-repot mencatat perbuatan kita sehari-hari, sudah ada raqib atid. Kan ini kan pembantu manusia nih, khodamnya manusia ya, yang memang ditugaskan oleh Allah, petugasnya Allah untuk mendampingi manusia gitu.
Nah itu nanti ada hubungannya dengan ibadah kita secara lahir dan batin, ibadah sholat kita, syariat hakikat dijalankan dengan baik dan benar, fokus kita lafaz Allah, hati kita ingat Allah. Di saat orang itu beribadah, di saat itu pula orang itu mengeluarkan energi positif. Nah kalau bahasa ilmiahnya energi positif, kalau dari bahasa ininya orang itu terlihat bercahaya. Dan cahaya itu adalah malaikat. Terus maaf minta, apakah berarti orang yang bercahaya itu pasti itu malaikat yang itu percayanya? Tidak juga. Nah aku pengalaman gini Gus. Tidak juga. Diajak sama itu yang guru itu ngaku apa Dewa Krishna. Dewa Krishna. Aku dikasih sama dia tuh, sempat dikasih. Bener Kak, aku kerasa terang banget gitu. Sampai aku pulang dari luar kota sampai rumah, tetangga pun punya bisa lihat kan. Terus, kayak gitu. Melihatnya bercahaya gitu. Iya. Ini banget. Cuma yang di pertanyaan aku itu apa semua cahaya itu memang malaikat? Belum tentu juga kan? Belum tentu juga. Itu tadi, Belum tentu. ya. Tapi kalau ibadah, hasil dari ibadah orang yang menjalankan lahir dan batin itu akan bercahaya. Tapi kalau istilahnya hasil dari isian, ya bisa dari yang berubah menjadi cahaya. Ya walau alam lah, kalau masalah gaib itu banyak banget rahasianya, banyak sekali tipu dayanya. Kalau masalah keilmuan itu berarti diisi sama orang yang mengaku Dewa Krishna, terus pulang-pulang bercahaya. Iya, sampai saksinya tetangga aku yang bisa melihat secara ini, secara indigo gitu. Lihat itu. Dia pas lagi lewat itu dia kan istrinya bisa atau suami bisa juga, cuma mungkin biasa pemain rumah ngobrol sama istri saya kan. Cuma lihat aku itu kok beda ya. Itu bilang itu nggak percaya gitu kan. Bilang itu aku ya benar apa kata bulan, aku bilang itu kamu percaya gitu, kayak gitu percaya. Sampai apa? Sampai aku itu pas pulangnya dari luar kota itu ketemu dia, sampai rumah itu aku di awan gelap sampai setempat tuh Gus. Tempat ditutupi awan gelap. Aku bawa mobil kan. Iya. Nanti kamu pulang di kawalan anak buah saya ya. Total. Bener sih lihat gelap gitu kan. Ini panas aku gelap sampai aku rumah itu. Ini itu. Aku kan tanda tanya juga ini. Aku pertama juga nggak suka bohong, tapi kok ini bisa gini juga gitu kan. Dia gelap gitu sampai tempat rumah. Dari Solo ke rumah gitu. Itu pengalaman juga kayak gitu. Ya dipayungin dia. Dipayungin gitu. Pengalaman pernah itu. Masya Allah ya. Gini. Ya semoga cahaya itu memang cahaya yang diridhoi Allah. Kalau hasil ibadah orang itu terus bercahaya itu karena hasil dia sendiri mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sampai orang itu bercahaya itu lebih bagus lagi. Jadi enggak diisi gitu. Nih, diisi cahaya. Tapi pertanyaan saya gini Gus, saya sebelum kenal sama dia itu kan ya alhamdulillah sih Gus, aku alhamdulillah astagfirullah, selama itu aku ibadahnya ini banget gitu kan, udah fokus Lempeng gitu ya. Sampai aku puasa Daud terus sebelum Puasa Daud terus ya. Puasa Daud terus ibadah malam juga dari alhamdulillah sih terus gitu kan. Nah saya itu kejadian jalannya gitu kan, ketemu dia terus kena sama dia gitu. Tapi sebelum aku kenal sama dia aku udah ini ibadah kayak gitu. Tapi mungkin aku cepat ini bisa menghindar akhirnya kan. Karena mungkin udah punya bekal sebelumnya gitu kan. Jadi gak terperosok banget kan. Terperosok banget. Dari gelagat kayak gini, memang sih berapa ini dia ada nunjukin itu kelebihan dia gitu kan. Kelebihan itu bisa gini gitu kan. Lihat tuh kalau saya sampai aku itu nanti lihat tuh ada elang yang ngikutin kamu. Betul, aku pas sampai Cirebon itu pulang karena pulang lihat tuh di gunung tuh elang gede banget. Gini, wah gede. Ngikutin itu. Berikutnya waktu gua ada berapa hari aku pergi sama dia kan, gitu ada lagi. Lihat tuh gede gitu. Di gunung tuh gede. Nah, terus nanya sama orang di sini yang di Cirebon tuh kan, Pak, Bapak ngeliat itu tiap hari apa enggak? Enggak pernah Bu. Ya, saat tertentu aja lihat elang itu. Beliau nanya dia biar aku tahu ceritanya kayak gitu kan. Minta pembuktian. Gitu. Ternyata tuh kayak gitu. Di situ gue agak-agak ini yakin gitu, tambah keyakinan tambahinnya atau gimana? Enggak, pertanyaan juga. Kadang benar kok, kadang bohong gitu kan. Kadang nunjukin juga gitu kan. Kadang awan gelap gitu juga gitu kan. Bohongnya gimana itu? Bohongnya ini apa? Pur nanti ini ya kamu
pulang ke rumah ketemu orang-orang inilah yang ngasih duit kamu, enggak gitu kan. Terus aku orang ketemu ini, aku banyak omongan itu bohong gitu loh. Dia ngomong yang manis-manis nggak kejadian. Oh nanti pulang kamu ini, oh ya aku ntar ini ada kodam masuk kamu ke kodam itu apa pendekar dulu pendekar dari Pemalang, orang Pemalang kan masih pindah Pemalang, pendekar lupa namanya pendekarnya itu. Nanti kamu didampingin sama dia gitu. Berarti nggak biasa aja gitu. Nah itu bohongnya kayak gitu banyak. Tapi di sisi lain dia suka nunjukin kayak gitu. Saat aku pergi juga itu hujan itu kan, hujan sampai coba lihat gunung tutup gunungnya nggak kelihatan malam itu. Saat aku di Shima dia tuh gunung tuh kelihatan gunung Selamat itu. Lihat tuh kita nyewa hotel tinggalnya pisah sih. Cuma pas polisian dikasih lift tuh 8 gunungnya tutup gelap. Jadi nah disitu kadang suka ini kan bener juga nih gitu kan. Tapi kadang ngomong bohong gitu. Tapi pas kejadian dia nunjukin gitu loh kayak gitu. Iya. Ya itu menjadi sebuah perjalanan ya, Iya. Mas Pul, perjalanan rohani, Terus pengalaman aku rohani. dipijet Gus, sekedar itu dipijet. Aku nggak tahu yang masuk ke daerah itu kalau lihat di Google aku ternyata daerah itu nggak ada sama sekali. Oh. Pas aku keluar dari daerah itu kan kampung itu nggak ada sekali, Google nggak ada. Jadi pas aku masuk itu, aku ketemu warga itu karena aku capek minta dipijet kan. Pas dipijet, tiba-tiba dia diam sebentar di belakang. Nah narik dari sini, dipijet ya, narik aku di sini. Ada sesuatu ditarik moni, gitu kan. Di sini ada tarik moni, gitu kan. Kaget kan, terus dia kesetrum, pental gitu. Nah saat aku dipijet benih ya, aku sempat kaget kan, itu orang kenapa? Dia narik di sini, misalnya tarik moni, gitu kan. Itu kesetrum bentar, jatuh gitu kan. Orang gede gitu, gede. Pas itu aku cerita sama guru aku kan, wah kamu diambil sama dia. Kalau aku gitu kan, Ilmunya diambil. iya gitu. Tenang bentar, saya tarik lagi ilmunya gitu kan. Kayak gitu. Gitu. Tapi ada kejadian, tapi ada juga yang bohong. Tapi seumpama kan ini Pak Pur kan datang ke sini dan istilahnya kalau di sini kan memang ditekankan untuk itu ya diarahkan untuk tetap menjalankan amalia taubat, terutama sholat, segala istilahnya yang 5 wajibnya itu. Jadi nggak ada yang pengisian segala macam itu kan nggak ada. Kita malah justru membersihkan hal-hal yang seperti itu, yang manusia yang istilahnya ada efek dari kadang orang datang ke sini sakit parah, ternyata dulu pengisian ilmunya banyak, akhirnya diruqyah segala macam gitu. Ya mungkin Mas Pur datang ke sini karena lagi collab segala macam ekonominya. Ternyata ada juga ilmu dari pengisian yang dari dulu-dulu lah. Ini kan di sini untuk istilahnya hal-hal yang itu dihilangkan. Apa Mas Pur, Pak Pur ikhlas Ikhlas kan. Nah niatnya Mas seperti itu. Oh enggak gitu. Takutnya aku udah mahal-mahal nih, ini dapat ilmu ini masa mau dibuang begitu aja gitu. Iya, kemarin betul. yang dari Jakarta aslinya orang dari Jawa juga, dari Banyuwangi. Itu guru spiritual dan dia suka meraja dan mengisi ilmu itu. Kalau mau suka ngisi. Iya. Nah mengisi lah orang Banten. Yang dari Banten itu bisa diisi. Pas waktu pertama bisa, kedua bisa, ketiganya itu ngedrop. Jadi pas transfer energi yang positif, yang energi dia punya, keilmuan dia lah gitu kan, transfer ke yang itu, yang membeli, itu secara otomatis pembuluh darah langsung pecah. Pembuluh darah pecah, kaget semua keluarga akhirnya. Ya, yang pasien yang mau diisinya keluar, itu langsung dibawa ke rumah sakit ICU, ke UGD. Nah di situ, ya salah satu keluarga itu ada yang kenal ke Sapu Jaga. Datang ke sini. Ke sini kita berusaha untuk menolong melalui lewat media video call sama dari foto. Nah itu ternyata udah kata dokter udah nggak bisa menolong lah katanya, pembuluh darahnya udah pecah di kepala. Nah
ininya kan harus di apa namanya cuci darah. Oh, cuci darah ya, cuci darah itu ya mahal itu. Nah baru seminggu cuci darah karena yang dari keluarga ke sini, ya ini kan pusakanya di sini yang satu koper itu, yang satu koper. Berarti itu yang dari Solo? Iya, yang keluarga dari Solo. Tapi Oh, kerajaan Solo, keraton Solo. enggak, ada satu lagi yang ibu yang tinggi itu adeknya yang jadi. Oh, adeknya yang spiritual. Nah itu alhamdulillah pas sekali cuci darah ketolong dibawa ke sini. Nah baru terbuka ini dia punya ilmunya lebih sama banyak. Nah ini ya alhamdulillah sekarang sudah normal kembali bisa ketolong. Kalau menurut dokter nggak bisa ketolong. Iya. Itu keajaiban sangat luar biasa. Jadi kalau keilmuan kayak gitu kan istilahnya kalau kita saja ya kan harus butuh proses. Istilahnya enggak. Kalau bikin pisau kan harus dibakar dulu besinya, terus dipukul-pukul. Kalau semua pisau biasa pengen cepet nih, jadi pisau digerenda kan cepet, tapi kan cepet tumpul, cepet ini enggak tajamnya enggak ini. Tapi kalau besi itu dibakar sesuai dengan proses, iya kayak kita saja ikutin proses tahapan, kita akan menjadi sebuah pisau. Dan makna pisau itu adalah doa. Senjatanya orang muslim kan doa minta kepada Allah itu sebagai sebuah senjata kan bisa digunakan. Nah, kalau senjatanya ini seperti itu dibantu digerenda masih muda, bukan dibakar nggak ditembak, nanti malah hasilnya nggak maksimal. Tetap harus ada proses. Tetap semuanya harus proses, nggak mie instan aja kan harus direbus dulu gitu. Ada prosesnya lah. Jadi kalau dibersihin nggak cukup sekali ya bertahap. Itu harus istilahnya nanti di ruqyah itu minimal seminggu sekali. Di sini ruqyah kan nggak bayar. Terus lakukan amaliyah mandi tobat itu penting karena kita mau bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya yang dulu karena saya tidak tahu, minta ampun ya Allah. Itu ya harus, karena mungkin bisa jadi kita sekarang sakit atau miskin atau usaha susah karena Allah mengingatkan atas kamu harus kembali ke jalanku dengan cara bertobat gitu, karena kamu sudah seperti ini, kamu sudah menuhankan selain aku dulu ini, kamu bersekutu dengan ini, kamu harus bertobat kepada sini, kembali ke jalanku, kamu bertobat ayo gitu. Masih mending ini jasadnya masih sehat. Kalau istilahnya Allah sampai memperingatkan sampai jasadnya sakit, mau sholat susah, mau berdiri susah, itu lebih ini lagi. Ingat tadi lebih sehat, ingat itu jadi sebelum aku punya keilmuan itu aku pernah kecelakaan fatal 3 kali tuh dalam tiap tahun. Pertama aku kelindes kijang tuh, masuk kolam tuh. Kelindes mobil kijang. Masuk kolam. Nah itu yang nolong aku bilang dia nggak aku udah nggak ada, mungkin ke rumah sakit kan. Nggak ada rumah sakit dia, terus aku koma tuh 4 hari. Pas aku sembuh ke rumah dia, loh mas masih hidup. Dia bilang kayak gitu. Saya ngantar mas, saya pikir sudah nggak ada gitu. Itu pertama kecelakaan. Nah kecelakaan setahun berikutnya saya di tol bawa mobil guling, mobil tetap jatuh. Yang ketiga kecelakaan apa ya, fatal juga, tapi ini selamat. Nah setelah itu pernah ada bilang kalau kamu kejadian ini berturut-turut fatal, nanti kamu punya pengalaman, punya keilmuan. Aku belajar jadi Belanja ilmu ini. belajar ilmu ini nggak tahu. Jadi sebelum punya ilmu tuh ada ngasih tahu kayak gitu dengan kejadian itu. Kejadian kecelakaan itu. Iya. Kayak gitu. Dulu itu yang Raden Pangeran yang dari Jogja itu, Mbak Abah Dedi. Iya. Ah itu apalagi itu, dia udah masuk ke alam gaib udah hal biasa. Jadi dia malah belajarnya di perguruan gaib, muridnya pegang aja langsung masuk ke alam gaib sudah biasa gitu. Dan akhirnya setelah tahu keilmuannya itu dari mana sumbernya, akhirnya dia menyadari itu
akhirnya dia mau menjalankan tobat, mau menjalankan amaliyah yang kita jalani, karena wah dulu ternyata dia mengenalnya ilmu itu dari kayangan, itu ilmu yang dimiliki itu dari kayangan. Soalnya kan ilmu keturunan dari kerajaan. Ya, memang salah satu warisan. dia dari kerajaan, salah satu anak raja yang ada di Jogja. Pangeran itu kan ibaratnya salah satu pewaris, ahli waris. Nah, akhirnya dia mentaubati semuanya, meninggalkan semua keilmuannya, mulai dari nol. Proses juga sama kayak kita melakukan proses, ya mandi tobat, ya segala macam, ya puasa. Ini mentaubati apa yang kita lakukan dulu itu. Sudah ada, udah banyak orang kerajaan. Karena ya kalau orang kerajaan kan spiritualnya tinggi, dia terus mengetahui getaran-getaran, wah ini harus sudah ada ahli waris atau sudah ada ilmu yang benar-benar menyambung sampai ke Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah, ini sudah ada. Makanya saya harus cari gitu. Kalau orang-orang yang istilahnya spiritualnya tinggi, dia sudah mengetahui tentang kehadiran sosok manusia yang istilahnya bisa menyambungkan sanad keilmuan yang belum tersusupi oleh bangsa iblis gitu. Akhirnya dia mencari dan akhirnya ketemu. Ya semua kalau sudah ketemu ya harus persyaratannya dijalankan, menghilangkan semua keilmuan yang dahulu, menjalankan taubat gitu. Dan larinya kan kembali ke syariat Islam. Banyak ya pangeran. Jogja dari Cirebon. Nah yaudah, tadi Mas Pur sudah ikhlas, nanti dicoba dengan cara mediumisasi. Sebenarnya cahaya yang diisi oleh Dewa Krishna ini apa, nanti kita coba ngobrol. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwasanya ini bukan memastikan kebenaran ya, hanya sebagai ibroh dan gambaran saja. Jadi di sini pun tidak menyalahkan si A, si B, si C. Cuman ini dari sudut pandang gaibnya, benar dan tidaknya itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Jadi tidak menyalahkan siapapun dan organisasi manapun. Ini hanya sebagai ibroh dan gambaran saja. Kebenaran tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yaudah gitu aja. Ini langsung mediumisasi aja ya. Ini luar biasa keilmuannya banyak. Ya ada Bapak kan jari apa? Itu pas kameranya. Kemarin yang datang ke sini tahu-tahu kesurupan perempuan ibu-ibu Sunan Kalijaga masuk ini wah. Karena bisikannya kenceng, dia itu pengusaha itu kenapa pengusaha itu kadang orang-orang intelektual ya menurut saya ya, tapi malah kental nilai mistisnya. Iya, biasa gitu sih. Dia ke Gunung Kawi, ke Gunung Bromo, ke gunung apa, wah, padahal orang intelektual gitu loh. Yang istilahnya kalau menurut saya kalau intelektual kan harus pakai logika ya, dan nggak istilahnya gaib-gaib ini kan sambil lalu, tapi kok ada banyak juga yang pengusaha segala macam malah mistisnya kenceng gitu. Karena gini Gus, jadi bahasanya gini, selebat-lebat intelektual itu kepintaran dia kalau udah mentok apa aja diambil. Oh, udah mentok nih untuk nanti dapat yang lebih besar lagi kayak gini mau nggak? Ya udah gitu. ke Gunung Kawi akhirnya. Oh. Jadi yang gimana nggak kuat ya? Kayak gitu aku dibela-belain. Sampai akhirnya ya kemana-kemana ke tempat orang pintar ini itu biar dapat lebih besar. Ibaratnya mohon maaf bodoh mendadak gitu kayak gitu. Terus kan ngalamin itu juga dulu gitu. Lu pikir-pikir aduh di sisi lain lu kayak gitu juga ya. Oke. Jadi Mas Pur udah ikhlas ya. Ya, semoga ini menjadi apa ya, wawasan untuk kita lah, dan bisa mengambil hikmahnya.
bukan semata-mata itu kita membenarkan, menyalahkan siapapun. Nah, kita nanti kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya wasilahnya tetap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana bangsa itu ada tidak semua dan ruangan ada semua tidak ada efek dari video sesuai ruangan sampai saat detik ini terbenteng tidak bisa ditembus pasukan yang ingin mengadu yang semua tertutup tidak bisa terlihat oleh bangsa gaib yang ada di luar ini semua hanya yang ada di sini saja. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk membuka gerbang gaibnya. Gerbang gaibnya semua terbuka satu sampai semuanya terbuka. Semua kuncinya semua terbuka. Gerbang gaibnya, bentengnya semua terbuka. Nah ini yang ada dalam energi yang terkuat yang ada. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana dipanggil tertarik. Allah sallallahu alaihi wasallam terpuji semua hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut dan telinga, kakinya terikat sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan jasad ini, tidak melukai jasad dan rohaninya. Sallallahu alaihi wasallam. Cahaya dari Dewa hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut dan kakinya terikat jika ikatan itu mengikat lebih kencang lagi, tidak bisa dilepas. Jangan coba dilepas ikatan itu. Siapa ini? Bisa bicara manusia tidak? Bisa bahasa manusia tidak? Tidak bisa. Saya bantu. Tidak apa-apa. Bisa bahasa manusia. Siapa ini? Habis makan apa itu? Menarikku. Ya mau ngobrol saja. Kamu siapa? Tidak. Namun tidak saat ini. Nanti dikeluarkan. Nanti dikeluarkan. Jangan melawan. Kalau melawan kamu siapa, dari mana, golongan apa kamu? Kamu dari bangsa apa? Kalian sudah mencoba masukkan aku
sini. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau kami mengganggu. Kami hanya ingin tahu sebenarnya di balik itu semua siapa. Dari kejadian-kejadian Bapak ini yang alami, siapa? Baru kali ini kami memasuki jasad seperti ini. Baru kali ini. Nah ini dulu dimasukkan ke jasad ini gimana? Tidak ada sesuatu apapun yang kurasakan aman di jasad itu. Oh, nyaman. Maaf, Anda dari golongan apa? Apa Anda dari golongan cahaya yang dulu katanya Bapak ini sempat bercahaya waktu diisi cahaya itu dari manusia yang mengaku Dewa Krishna? Kami adalah cahaya dari matahari. Cahaya dari matahari. Cahaya dari matahari itu gimana? Kami adalah berbentuk apapun ku bisa. Kok bisa? Kami adalah pinter tua di zaman dahulu di tanah Jawa ini. Jin tertua dari tanah Jawa. Kami lolos dari tangkapan Nabi Sulaiman zaman beliau. Oh, kamu Kami lolos. jadi kamu menghindar. Terus ada hubungannya sama manusia yang memasukkan ini ke jasad? Bisa bertemu dengan manusia itu? Manusia itu bertapa di tempatku singgah. Ritual istilahnya. Ya. Terus kamu membantu manusia itu? Perlu tahu, kami sudah lama mengkelabui, menipu daya manusia. Kami masuk ke patung-patung dewa, masuk ke sembah-sembahan manusia, bebatuan, apapun yang manusia yang ini. Jangan-jangan kamu juga mengaku sebagai Dewa Krishna? Ya, Dewa? kami masuk ke dalam batu yang manusia sembah saat itu, di zaman itu. Apapun bentuk patung itu, kami bisa bersuara. Batu itu adalah suaraku. Patung Dewa. Kenapa kemarin dulu menghindar waktu ada Nabi Sulaiman? Karena semua bangsa jin ditundukkan, ditangkap semuanya, agar dunia ini sepi dari bangsa kami, golongan kami. Banyak yang ditawan. Kamu bisa lolos berarti kamu udah di atas rata-rata keilmuannya. Kami bisa meniru dan menaklukkan bangsa-bangsa jin dimanapun, yang dari awan, yang dari angin, yang dari cahaya. Iya.
kami bisa menggerakkan seadanya di dunia. Berarti keajaiban-keajaiban yang dialami Bapak ini ada hubungannya sama kamu? Itu semuanya adalah tipu dayaku. Termasuk beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Siapa itu? Kami menjelma, kami merubah wujudku. Kami bisa masuk ke benda apapun. Kami bisa berubah menjadi bangsa manusia dan bisa masuk sepuasku ke dalam jasad manusia. Apa tujuannya kamu masuk Untuk memberikan kesaktian yang ku dapat. Kami mempunyai keilmuan untuk manusia yang ingin punya kejayaan. Tapi kan dan dulu kesaktian. Mas Bapak ini dulu istilahnya mencari itu semua untuk menjadi pengikut akhir zaman. Beliau sudah mengetahui tapi ternyata malah ketemu kamu. Tidak mau. Ada yang mengantar. Ada yang mengantar. Tiada yang menjulukan. Siapa? Dari khodam keilmuan leluhurnya. Oh, ada. Punya kakek neneknya. Oh, punya. Dulu kakek sakti. Tapi kan tujuannya nggak sama-sama kamu. Tujuannya kalau cahaya dari Allah, malaikat gitu. Bukan cahaya dari bangsa kalian. Ada leluhur yang terkuat di dalam dirinya, yang tidak mempunyai khodam dari bangsa kami. Mereka yang menjerumuskan itu adalah khodam dari leluhur yang mempunyai kesaktian. Oh, kakek neneknya ada yang sakti. Oh, Ada leluhurnya yang mengarahkan untuk dijebloskan ke dalam dunia kesesatan dan kegelapan. Karena sudah cerah untuk mengingatkannya. Ya, apa kami terjadi seperti ini? Kami kepanasan di dalam jasad ini. ya, saya keluarkan nanti. Semua pasukanku tidak berdaya. Kamu ada perjanjian gaib nggak sama? Tidak ada. Ada. Balas kami sudah diberikan, sudah ditugaskan oleh manusia yang bertapa itu Untuk apa tugasnya? untuk memasuki ke dalam jasad kosornya mereka yang menyuruhku. Nah, sekarang gini, ini Bapak ini sudah kesini dan tidak mau lagi ada hubungan dengan bangsa kalian. Kamu dan pasukan kamu keluar dari desa ini. Perjanjiannya diputus. Kamu kembali sama Tuhan kamu. Gimana? Tidak bisa. Kami akan dihancurkan. Kamu akan dihancurkan, diancam gitu. Ya, karena sudah ada
ada di genggaman kelemahanku. Oh, ya sudah gini aja, kamu gak usah balik ke sana. Intinya kamu sama pasukan kamu keluar dari jasad ini, perjanjian terputus, kamu di sini nggak apa-apa, biar kamu nggak dihancurkan di sana. Lepaskan dari jasad ini. Nanti saya lepaskan. Syaratnya itu, ya. Saya lepaskan, tapi nanti ada syaratnya yang harus kamu penuhi. Siapa nama kamu? Kamu punya nama tidak? Dulu memang Nabi Sulaiman, mungkin kamu lolos dari Nabi Sulaiman, tapi pasti kamu dengar suatu saat di akhir zaman nanti akan ada sosok manusia yang akan bisa menyempurnakan bahkan dari alam jin sampai ke alam gaib. Ya, kenapa kami bertahan di dunia ini? Kenapa? Karena kami ingin disempurnakan. Oh, ya, ya. Karena kami sudah terjerumus oleh keilmuan bangsa iblis. Kami wujudku tidak menentu. Kami bisa berubah-ubah dan kami tidak menetap di alam jin. Kami merasa tidak sempurna. Ya. Perwujudanku tidak menentu. Karena kesaktian itu. Oh. Kami adalah yang dijuluki Dewa Angin-Angin. Dewa Angin-Angin yang selalu kemari Marcapada. Marcapada Bisa mengikuti awan dan cahaya berbentuk apapun. Oh, berarti pengalaman yang beliau itu ada hubungannya sama kamu ya? Ya sudah, gini aja. Kamu nanti kalau kelamaan di jasad ini bisa hancur lah. Ini Ya, hilangkan rasa panas ini. ya. Cuman sini, karena kamu memang ingin disempurnakan, tahu ya, suatu saat akan ada sosok manusia yang bisa menyempurnakan itu ya. Tapi ada syaratnya, kamu harus ngikutin apa yang saya ucapkan. Kami sudah mengetahui dari dahulu berabad-abad. Ya alhamdulillah kalau sudah tahu kabar Dan itu. banyak yang melihat bangsaku yang sudah disempurnakan. Ah ya. Walaupun mereka mengaku-ngaku muslim pun tetap mereka tidak sempurna. Karena diperbudak manusia. Ya harusnya bangsa Cina sudah tidak boleh ada manusia walaupun sudah muslim gitu. Ya ya sudah. Ini tangannya jabat tangan saya. Tanganku penuh dengan kuku yang sangat tajam. Hilangkan dulu, dijadiin tangan kayak saya ini. Catek-catek. Jadiin kayak tangan seperti manusia dulu. Nanti jabat tangan saya. Dirubah dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, dirubah, dikecilkan dulu. Nah, sini jabat tangan saya dan ikutin kata-kata saya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sambil jangan menggunakan bisa menciptakan masalah dalam bidang sempurna. Allah sedang menjadikan itu dalam Islam sampai jika murtad, jika suatu saat
Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua keilmuan dan amalnya dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Allah kita tanya Allah. Jika suatu saat muta, jika suatu saat kamu bekerja sama dengan bangsa manusia, otomatis akan terbakar, lebur, hancur menjadi debu. Dirasakan dulu perubahannya, nanti diceritakan berubah jadi apa sekarang jasadnya. Cahayaku menghilang. Menghilang. Cahaya ini menusuk ke dalam semua. Bentuknya sekarang seperti apa? Putih gemilang, cahaya yang aku rasakan. Kami mempunyai 7 cahaya menghilang semuanya. Oh, ya semoga sekarang ini cahaya ini semoga bisa menjadi wasilah Anda dan semua pasukan Anda menuju cahaya kebenaran, tidak tersesat dalam tipu daya iblis. Walaupun bercahaya ternyata cahaya iblis. Ya ini yang memasilahkan ini semua itu guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Terima kasih. Ya sama-sama. Kami sudah disempurnakan. Alhamdulillah. Semua pasukanku sudah secara otomatis berubah semuanya. Alhamdulillah. Sudah langsung semua ya. Ya. Ada cahaya biru yang ingin masuk. Cahaya biru. Jasadnya takut ini. Ada pesan disampaikan saja. Apa cahaya biru itu mau ngomong apa? Silakan diceritakan. Ia adalah leluhur dari manusia ini. Oh, yang mempunyai kedudukan di alam kayangan. oh dari alam kayangan. Oh, ya. Kira-kira Dialah yang menjerumuskan, membenturkan dan mengarahkan kami ke sini. oh, ya. Sosok manusia yang sangat dikagumi di dunia. Oh dulunya. Karena mempunyai kesaktian dari bangsa kami juga. Ya. Itulah yang mengaku-ngaku bangsa jin muslim. Dia pun tertipu. Ya. Akhirnya dia ingin meneruskan perjuangannya, masuk ke dalam jasad cucunya. Oh ya, karena tugasnya belum selesai di dunia ya. Ya, sekarang karena keilmuannya terkontaminasi dengan keilmuan dari bangsa kami. oh ya, ilmu-ilmu ini berarti ya. Kesaktiannya tidak mutlak dari Sang Pencipta semuanya. Maka beliau menunggu beratus-ratus tahun dan turun-menurun ke anak cucunya dan sampailah ke
ini bapak ini jasad ini. Oh ya. Ya. Ini yang ke-6 dari keturunannya. Dari ke-6 dari keturunan. Memang kakeknya dulu tahunnya bapak ini kakeknya orang ini. Hah? Oh dari kampung terkenal. Oh ibunya yang cerita. Iya ya. Ya semoga nanti cucunya ini bisa meneruskan perjuangan kakeknya, tidak terkontaminasi sama ilmu-ilmu lagi ya. Fokus ilmu kepada Allah saja. Kasihan kakeknya. Itu semua adalah arahannya. Akhirnya sampai ke sini Tanpa dibenturkan dengan cara keilmuan tidak akan bisa. ya. Karena itu sudah menjadi pewaris tunggal dari leluhurnya. Keilmuan itu Dan dia pun meneruskan leluhurnya dan harus menjadi leluhur kembali kepada anak cucunya nanti. oh Harus meneruskan perjuangannya ya. Ya insya Allah nanti sudah disampaikan, semoga Pak ini mampu meneruskan perjuangan kakek neneknya, tidak ilmunya tidak terkontaminasi. Minta diputuskan dan disempurnakan juga. Oh ya, apa beliau memang mau hadir? Apa sekarang? Apa nanti saja? Biar ini saya taruh tempat dulu ya. Biar cucunya ngarahin cucunya dulu. Nanti kalau sudah tenang semuanya, insya Allah nanti kami akan bersedia untuk memberikan wadah kepada kakeknya. Sekarang beliau di Kayangan mendapatkan tugas dari siapa kira-kira? Ia mendapat tugas dari Resi. Dari Resi. Oh, ya Allah, ya subhanallah. Ya. Nanti Agus yang mumpung ada Agus. Ya sudah. Sekarang perjanjian sudah terputus ya. Kamu sama jasad ini, karena kamu sudah muslim. Lah ini guru yang di sana yang mengaku sebagai Dewa Krishna mengetahui Anda muslim tidak? Kamilah yang mengaku dewa. Oh ya, berarti kan keilmuan. Kamilah yang masuk ke bebatuan yang zaman dahulu disembah. Ya. Kami adalah yang suka mensuara, Itu ya. memberikan suara kepada batu-batu itu. Nah, sekarang kan Anda sudah Untuk muslim. manusia agar percaya dan menyembahku. Kami merasa bersalah sudah. Banyak manusia yang kusesatkan. Astagfirullahaladzim. Kami ingin mengabdi kepada pemimpin raja di raja bangsa jin. Ya. Dari dahulu kutunggu-tunggu raja di raja itu muncul di zaman saat ini yang sudah berakhir. Ya. Dahulu ku tidak bisa menemuinya. Ya karena memang baru dimunculkan di abad ini beliau, sehingga dahulu Ya, kami sudah diberi kesempatan untuk
ampunan kepada Sang Pencipta. Ya, itu amalia dan ilmu Kami sudah sudah diberikan. banyak menyesatkan bangsa kami, bangsa jin dan bangsa manusia, agar menyembah kepada bebatuan berhala. Iya ya, proses itulah takdir. Nah, itu amaliah tobatnya itu sudah ada ya. Nah, itu dijalankan sama walaupun Bapak ini gagal. Diulang terus semangat. Hanya itu adalah pasukan-pasukanku yang menghalangi. Oh, termasuk rezeki juga? Ya, Usahanya karena itu semua adalah perjanjian dari apa yang ditanam di jasadnya. Tidak seperti itu, tidak akan terjadi. Yang dulu pernah makan itu beras dikasih doa ya nanti diruqyah aja ya. Ya pun banyak yang keambil Ruh sukmanya. di waktu saat ini dia sudah hilang kontrol konsentrasinya. Fokusnya emang berkurang. Iya sudah Ya nanti insya Allah. banyak Allahu angan terdahulunya. Ya alhamdulillah sekarang Allah mentakdirkan datang ke sini. Kami hanya sebagai wasilah, termasuk ini siapa namanya sih ya, saya ngobrolnya sudah disempurnakan lewat wasilah Bapak ini. Ya semoga kita semuanya sama-sama dimampukan oleh Allah untuk mendekatkan diri dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bimbingan guru kita. Ya sudah gitu saja ya. Kamu sama anak buah kamu kalau takut kembali ke sana, kamu tinggal di sini saja di majelis gaib sebelah. Ya, kami akan mengabdi dan menjalankan semua yang diperintah oleh Raja di Raja. Ya, itu amaliah dijalankan semua, amaliah tobat ya. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dulu sudah banyak menyesatkan manusia, mengaku sebagai Dewa Krishna dan lain-lain ya. Ya sudah. Ini ruh dan sukmanya yang dulu kamu makan, kamu kembalikan dulu. Dibalikin dulu. Silakan masukkan ke dalam jasadnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terbuka sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Alhamdulillah. Ya sudah itu saja. Nanti kamu ke sana menjalankan amal, jangan sampai kamu bekerja sama dengan manusia lagi. Kamu sudah sama manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah itu saja. Kamu keluar dari jasad ini ya. Jika dia tidak mengikuti arahan dari leluhurnya, Ya. punah semuanya. Oh, punah. Tidak akan bisa terselamatkan ibu dan kakek buyutnya. Oh, ya. Nanti Dan disampaikan. leluhur itu akan pindah ke jasad lain. Oh, ya. Ya, nanti insya Allah diarahkan agar Ya, itu yang ku tahu. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasukannya di bawah semua. Sallallahu alaihi Muhammad Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa, subhanallah, wallahu alam bisawab ya.
kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dari matahari yang mengaku Dewa Krishna, wallahu a'lam bishawab. Tetap saya kembalikan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ini misalnya tipu daya iblis lain lagi, tapi setidaknya kita mau bersahadat ya intinya. Dan semoga sahadat itu sahadat yang benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, jangan sampai mimpi apapun, mimpi bertemu dengan Rasulullah, ya minimal kita bisa menyaring dan memfilter gitu. Jangan sampai kita mengikuti apa yang bisikan gaib, guru gaib, guru lah. Sekarang sudah istilahnya guru yang sebenarnya guru yang bisa membimbing kita secara rohani, jasmani, dunia dan akhirat ya memang sudah ada di dunia, cuman ya hanya sedikit orang yang mengetahui itu. Setidaknya kita yang sudah tahu, yang sudah mendapatkan tata cara ibadah, zikir, ya kita dijalankan dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi pengikut beliau. Dan pun mohon maaf ya inilah, jadi jangan sebagai patokan kebenaran ya, ini sebagai ibrah saja dan gambaran. Mungkin buat yang lain juga sedulur pada Musa Bujakat bisa menjadi wawasan agar bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti tinggal kalau mau ada pesan dari yang lain nanti bisa di video yang lain, medium yang lain. Ini tenaganya luar biasa, terkuras. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.